Perbuahan pesat Indonesia diawasi Rusia. Saling percaya jadi pondasi penting antara Rusia-Indonesia. И все время нам говорит, мусульмане – это наши братья. Правильно. Мы тоже так думаем. Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа. Многонационального, многоконфессионального, но единого. И Sahabat bagi media, jarak antara Indonesia dan Rusia sangat jauh. Tetapi hati para pemimpin Indonesia nampaknya sangat dekat, karena adanya gotong royong, krikan, atau kerjasama erat. Misalnya kerjasama antariksa Indonesia dan Rusia, dan tentu saja kerjasama nuklirnya. Akankah Indonesia punya nuklir di periode presiden selanjutnya? Mari kita bahas. Sahabat bagi media, persahabatan antara Indonesia dan Rusia disebut oleh Vladimir Putin, dilandasi atas rasa saling percaya. Oleh karena itu Indonesia dan Rusia hubungan diplomatiknya, tak pernah lekang oleh waktu. Rusia kala masih bernama Uni Soviet membantu Indonesia dalam usaha merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Kebetulan Belanda anggota dari NATO, yang merupakan lawan utama Rusia di Eropa. Setelah itu Uni Soviet memasok berbagai alutsista, siap tempur ke Indonesia. Salah satu alutsista dari Soviet yang membuat Belanda gentar, ialah pembom strategis jarak jauh Tupolev Tu-16 Bejer Auri. Dengan Tu-16, Auri punya kesempatan langsung membom Jayapura, atau Hollandia kala itu yang jadi pusat kekuatan Belanda di Irian. Serangan dari Tu-16 ini dipastikan, bakal menimbulkan kerugian besar bagi Belanda. Masalahnya saat itu, Indonesia kurang banyak membeli pesawat pembom serupa. Sampai pada sebuah laporan Panglima Komando Mandala Maijen Soeharto memberitahu Presiden Soekarno, jika militer cuma punya sekali kesempatan menyerang Belanda di Irian. Serangan sekali pukul ini harus mematikan langsung Belanda, atau setidaknya membuat musuh menyerah. Jika gagal maka Indonesia tak punya lagi kekuatan cadangan, untuk membuka serangan kedua. Selain itu ada kekhawatiran bagi Soeharto bahwa setelah serangan militer Indonesia ke Belanda, akan ada aksi balasan sekutu. Jika sekutu menyerang saat militer Indonesia berurusan di Irian, maka wilayah lain terancam diduduki lawan. Sahabat bagi media, hal ini tentunya menjadi perhatian tersendiri, di mana tak mungkin Rusia akan turun tangan menjadi tameng Indonesia jika diserang sekutu. Tercatat Uni Soviet cuma pernah sekali rela menjadi tameng negara lain, yakni saat krisis rudal Kuba. Soviet membalas kelakukan Amerika Serikat yang menempatkan rudal nuklir di Italia dan Turki, yang langsung ditanggapi hal serupa di Kuba. Ketika Amerika Serikat memblokade Kuba dan hendak memutuskan opsi serangan ke sana, Soviet menegaskan ada konsekuensi serius bagi lawan, jika sampai melakukannya. Yakni Soviet akan terlibat langsung mempertahankan Kuba, bila Amerika Serikat menyerang. Setelah kejadian itu praktis Soviet tak pernah berkata, akan membela negara lain dengan tentaranya, meski itu ke Indonesia sekalipun. Meski demikian, Rusia menganggap Indonesia saat ini jadi mitra paling menjanjikan baginya. Bagaimanapun Rusia bukan Amerika Serikat yang rela mengerahkan tentaranya untuk melindungi negara lain seperti kasus di Korea Selatan, Australia hingga Taiwan di masa mendatang. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah.